Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Berjumpa kembali kita di sini dalam acara Islam Menjawab ya, atau membahas materi kali ini mengenai kriteria kitab suci yang insya Allah narasumber kita pada kali ini adalah Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Rijal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam, Bang Guntur. Alhamdulillah sehat Ustadz. Begitu pula dengan Ustadz keluarga ya, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara ini juga disiarkan di ISDN Studio dan bersinergi dengan Al Hasani Channel yang insya Allah nanti akan disiarkan di channelnya YouTube. Demikian. Pada kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh beberapa narasumber yang kebetulan beliau-beliau adalah sebagai aktivis atau pegiat dakwah dalam mengedukasi umat Islam dan membentengi akidah umat Islam, karena memang fenomena yang terjadi pada saat ini adalah banyaknya upaya-upaya pendangkalan akidah yang terjadi, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai kriteria kitab suci, yang di dalamnya itu ada beberapa poin nanti yang akan dibahas atau akan dipaparkan secara keilmuan yang tentu saja tidak menentang dengan logika dan rasional yang lurus. Demikian. Poin-poin tersebut satu persatu itu saya tidak bisa ini karena nanti akan langsung dipaparkan sendiri oleh para narasumber di sini. Baik, sebelumnya saya akan menyapa para narasumber di sini yang alhamdulillah memiliki kedisiplinan ilmu yang masing-masing memang menguasai di dalamnya ilmu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir Al Hasani Channel, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para ustadz dan ustazah yang hadir di sini. Insya Allah, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang adanya keterbatasan waktu di sini. Baik, tidak berlama-lama kita akan mulai membahas materi pada hari ini, yaitu kriteria kitab suci yang insya Allah langsung disampaikan oleh Ustadz Rijal Al-Hasani. Tafadhol Ustadz. Syukron Bang Guntur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpikir Bang Guntur ya, kita dialog santai aja. Saya berpikir ada dua background, dua latar belakang saya berpikir kalau disebut kriteria kitab suci. Pertama, saya melihat perdebatan di dunia maya atau dunia perzamanan, dunia perdebatan. Apakah itu orang Islam dengan non-Muslim dalam berdebat ya. Nah, saya lihat ujung-ujungnya semuanya mengatakan itu kan menurut keyakinan kami. Sana juga itu kan keyakinan kamu. Ya sudah itu mentok kan. Akhirnya istilah saya itu pertandingan berakhir seri. Pada pertandingan itu dari malam sampai pagi itu berdebat terus itu. Dan judulnya itu terus. Apakah benar ini Tuhan apa bukan? Apakah ini agama yang benar apa bukan? Kitab suci mana yang benar apa bukan? Ujung-ujungnya sampai pagi itu keyakinanmu, itu keyakinan saya. Akhirnya saya anggap pertandingan seri. Kalau bicara isi, ya itu keyakinan kamu. Kalau sudah keyakinan, mentok udah. Nah, saya mencoba keluar dari situ. Nah, saya coba satu analog Pak Herman dan teman-teman ya. Saya menganggap apa tuh satu analognya gini. Di masjid, kan kita dengar masjid itu ada barang yang hilang, katakan dompet yang hilang. Pengurus masjid menemukan di kamar mandi.
Nah, menemukan dompet, lalu diumumkan ada dompet yang hilang. Nah, ternyata ada 3 orang ngaku dompetnya hilang. Nah, kita sebagai pengurus masjid itu menseleksi siapa yang benar punya dompet ini. Tentu kita tanya semuanya ini. Kita anggap mereka itu probability sebagai pemilik sama dulu. Kita nggak boleh tendensius, oh ini yang punya ini. Kita arahkan ke dia. Enggak, kita anggap aja sama dulu. Status mereka sama dulu. Kita tanya, apa warna dompetnya? Apa isinya? Apa isi dalam? Berapa duit? Dan sebagainya. Nah, yang menjawab benar atau menjawab lebih rinci, kalaupun jumlah sama, yang lebih rinci tentu itu yang pemilik dompet tadi. Misalnya rangannya isi jumlahnya sekian, kemudian jumlah uang, katakan uangnya 1 juta, ada rinciannya lagi. Nah, yang lebih rinci menjawab itu pemiliknya, benar dan rinci. Nah, tentu kita nggak bisa mengingkiri lagi yang mengatakan yang lebih benar semuanya, maka dia pemilik dompet tadi. Nah, untuk pola pikir seperti ini bisa diterima nggak semuanya dulu? Bahwa pemilik dompet tadi harus yang bisa menceritakan dompet itu. Ngaku sih semua sama. Semua ngaku, ini saya punya dompet, ini saya punya dompet. Ini mengaku semua, ini benar, ini yang benar. Semua ngaku boleh. Sekarang kita uji pengakuan mereka itu. Nah, itu titik tolak kita berangkat dulu. Setuju dengan argumen saya ini, bahwa kita akan uji. Nah, tes itu yang kita tetapkan sekarang. Oke ya. Nah, saya sekarang membuat satu materi atau satu kriteria. Pertama, tahun penulisan. Maksud saya, tahun penulisan itu sejak kapan sebuah kitab suci itu ditulis. Misalnya ditulis 10 tahun setelah wahyu diterima ditulis, atau katakan kalau sekarang dibukukan. Kalau tulis Al-Quran itu ditulis pada saat diturunkan wahyu pertama langsung ditulis. Nah, sekarang dibukukan. Nah, makin ke jauh ke belakang, makin ada deviasinya. Ya, jadi misalnya saya ambil contoh kemerdekaan Indonesia yang terjadi 17 Agustus tahun 1945. Ditulis tahun 50 atau dibuat tahun 48 dengan ditulis tahun 2021, mana yang lebih akurat ceritanya? Tentu yang ditulis tahun 45 atau 50. Ditulis tahun 55 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, ditulis sekarang. Kita buat sekarang cerita tentang kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita tulis. Mana yang lebih akurat datanya? Tentu secara logika lebih akurat kejadian yang ditulis tahun 50. Nah, logika ini sepakat nggak teman-teman ini? Atau ada pendapat lain satu poin ini? Tahun penulisan. Makin ke belakang, makin lama daripada saat penulisan penurunan wahyu tadi, makin banyak deviasinya. Makin ada kemungkinan menyimpang itu masih ada. Logika aja dulu. Ya. Benar nggak itu? Ya Ustadz, saya boleh memberi pendapat Ustadz? Silakan. Ya, memang sangat simpel ya, sangat mudah gitu kita menilai ya suatu karya, katakan karya ilmiah. Semakin dekat itu ke originalnya itu akan semakin terjamin, Ustaz. Yeah. Dan kemungkinan kalau makin jauh ada unsur tambahan, ada unsur editing, ada unsur apa, itu kemungkinan besar ada gitu, ada kepentingan di situ gitu, Ustaz. Ingin memunculkan sesuatu yang harus dikumpulkan. Misalnya katakan ada pahlawan ada 5. Nah, mungkin nanti ada yang disumirkan gitu ya, yang lain ditonjolkan. Mungkin bisa terjadi begitu, Ustaz. Semakin jauh gitu ya, anak ada intervensi. Jadi sangat logis, semakin dekat dengan keadaan atau proses yang awalnya, maka semakin original itu karya itu, Ustaz. Ini itu pendapat saya, Ustaz. Oke, ada pendapat yang lain? Jadi kita sepakat berdua dulu, kita lihat waktu penulisan. Waktu penulisan wahyu itu makin dekat, katakanlah kalau penulisan wahyu kita Al-Quran jelas pada saat diturunkan jelas ditulis. Nah, pengkodifikasiannya atau kata bahkan ini penyusunan ulang lah, katakan apa itu namanya kanonisasi atau apa namanya, saya nggak tahu istilah. Jadi penyusunan itu makin dekat ke saat wahyu diterima, maka makin autentifikasi makin dijaga, yang kita jamin. Dan sebaliknya makin ke belakang makin banyak varian-variannya nanti kan. Kita kunci gimana? Kita kunci, ini ada pendapat lain? Pak Raplis ada pendapat atau bang lain masalah waktu? Oke Ustaz, setuju Ustaz. Saya cuma menambahkan saja
Jadi di samping makin dekat makin bagus, setuju. Tapi nanti harus ada fakta historis yang menunjukkan. Jadi ada urutan-urutan gitu. Kan itu Ustaz. Ketika ditulis tahun sekian, penulisannya kan berdasarkan apa kan itu Ustaz? Atau ada historisnya Ustaz. Ya. Nah, itu penting Ustaz. Ya. Agar keaslian daripada kitab itu bisa dipertanggungjawabkan begitu Ustaz. Ya. Jadi berarti misalnya sekarang kayak kita di Islam misalnya Al-Qur'an Ustaz. Kan Al-Qur'an itu kan ditulisnya kan pada khalifah ketiga Ustaz ya. Ya. Tapi penyusunannya kan sudah mulai pada khalifah kedua kan? Ya. Karena waktu khalifah pertama itu baru sibuk pembenahan dan menghadapi orang-orang yang menyimpang yang keluar dari Islam pemberontakan lah ya. Nah, jadi tapi di samping itu para hafiz kemudian para ahli-ahli hadis mencatat semua Ustaz sehingga nanti pada saat penulisan itu jelas fakta sejarahnya itu ada gitu Ustaz. Tapi betul semakin dekat akan semakin efektif dan semakin terjamin keasliannya. Begitu Ustaz. Oke. Berarti kita kunci ya bahwa penulisan kitab suci, penulisan kembali maksud di sini ya, makin dekat ke waktu penurunan wahyu maka makin benar dia. Dan sebaliknya makin jauh dari penurunan wahyu tadi makin ada varian-variannya ya. Kita kunci dulu ya. Iya. Oke, yang lain ada pendapat? Nggak ada lagi, kita kunci nih. Ada pendapat Bang Sub-Zero. Masalah waktu dulu ya. Oke. Saya menyimak. Oke, kita santai aja Bang Zero. Kita ini nggak ada target, kita santai aja. Ya, namanya bincang-bincang sore sambil ngopi. Saya ada kopi di rumah nih Bang Zero. Ini ada pakai mangga ini. Ya. Itu yang pertama sama saya ya. Ada tambahan Bang Zero? Itu berkenaan dengan perkara yang saya katakan tadi itu, yaitu kitab suci yang ditulis oleh manusia sendiri itu, karangannya sendiri. Jadi ayatnya kita boleh ketika kita membaca kitab-kitab suci ini, kita secara akal yang waras dan sehat ini kita bisa lihat, kita bisa tahu apakah ini tulisan manusia ataupun daripada Allah. Allah ya. Ya. Karena tulisan-tulisan yang manusia ini kita dapat lihat kecacatan ayatnya. Ya. Gitu. Ya. Ya, ketidaksempurnaannya ayat itu dan ayatnya tidak logis gitu, ya tidak masuk akal. Ya. Jadi contohnya ada di saya, boleh saya sebutkan? Mungkin contohnya nanti Bang, nanti contoh kita kriteria dulu. Kalau kita langsung sebut contoh nanti kita nggak netral lagi. Ya. Kita lepas semua dulu. Kita tempatkan mereka sama setara dulu semua. Kita tempatkan setara dulu. Jadi kita lepas dulu. Ya. Supaya kita adil ya, adil. Ya. Jadi masalah waktu, kira-kira ada masalah nggak? Ada nggak kemungkinan makin ke belakang makin benar, makin jauh dari kejadian makin benar? Atau logikanya memang makin ke sini, makin jauh daripada sumber berita, di sistem berita itu makin banyak penyimpangan. Itu logika sekali kan? Oke, menurut saya sekiranya ayat itu ditulis terlalu lama sejak kejadian itu berlaku, makanya kemungkinan besar punya kesalahan di dalam menulis ayat itu yang pertama. Akan tetapi jika ayat-ayat itu bisa dihafal ketika ia diturunkan, makanya ramai orang yang bisa menghafal itu, makanya kebarangkalian kesalahan untuk menulis ayat itu tidak ada. Karena ramai yang boleh mengoreksi ayat-ayat tersebut dan diturunkan begitu. Kalau jika tidak ada orang yang menghafal surah ayat-ayat itu, apabila berlaku kehilangan ya ayat-ayat itu, makanya mereka akan bisa melakukan kesalahan menulis semula ayat-ayat itu karena mereka tidak menghafal. Mereka hanya menulis di catatan. Kalau catatan itu hilang, ia bisa berlaku kesalahan di dalam menulis semula ayat-ayat itu. Boleh faham kan? Saya punya
ngomong. Oke, paham. Paham, Jadi itu terima masuk kasih. kriteria lain jadinya. Jadi kriteria harus ada para penghafal dari kitab suci itu sendiri. Ya, Nah, jadi berarti kitab suci itu bisa dihafal. ya, menurut saya sekiranya catatan itu hilang, ayat itu tetap ada karena mereka dihafal. Boleh bisa ditulis semula. Walaupun satu dunia ini hilang catatannya, tetapi ya bisa ditulis semula karena ada orang yang menghafal. Ramai orang yang menghafal yang bisa mengoreksi antara satu sama lain. Sekiranya ada satu penghafal ini membacakan ayat tersebut punya sedikit kesalahan, maka ada di antara orang-orang lain yang menghafal ini bisa membetulkan, mengoreksikan ayat tersebut. Itu adalah kriteria kitab suci yang sebenar begitu. Oke, nanti kita coba pertimbangkan, mudah-mudahan ini artinya gini, kita netral di sini ya, netral, berlaku netral, soalnya kita juri ini. Gimana cara kitab suci ini? Kayak apa nih? Nah, kita tim penilai, masuk nggak kalau ngapal, benar bisa nggak dimasukkan kriteria baru penghafal nih? Nah, kita pertimbangkan nanti Bang ya. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti. Oke, poin pertama tahun, sepakat semuanya ya. Makin jauh ke belakang, makin deviasi dia, makin variannya makin banyak. Itu logik ya. Oke. Kemudian yang kedua, masuk poin para penulis. Para penulis ini maksudnya apakah orang-orang ini yang menyaksikan wahyu itu turun atau bukan? Para penulis. Dan jumlahnya satu orang dengan 10 orang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kitab suci itu turun pada seseorang nabi, kemudian ditulis oleh nabi, kemudian pada saat pengkanonisasiannya atau pada saat penyusunan kembali, ditulis oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan para penerima wahyu, dengan hidup jauh di setelah penerimaan wahyu, itu atau jauh tempat tinggalnya, apa jauh lah, maka makin jauh makin menyimpang. Contohnya di sini dikatakan kemerdekaan Indonesia, ya ditulis oleh orang Indonesia atau ditulis oleh orang Morotai atau orang Tagalog atau orang Papua atau orang di Australia akan berbeda ditulis oleh orang Indonesia. Bisa nggak seperti itu? Kemerdekaan Indonesia ditulis oleh orang Indonesia atau ditulis oleh orang Thailand. Kira-kira mana yang lebih tepat? Nah, itu saya angkat topik ini para penulisnya. Nah, di samping jumlahnya ya. Jadi para penulisnya itu harus orang yang betul-betul ada di situ. Ada di kejadian itu. Menyaksikan kejadian-kejadian itu. Tidak mendengar dari cerita orang lain. Ini para penulisnya. Nah, logika ini bisa nggak diterima teman-teman? Merupakan sebuah kriteria kitab suci. Boleh, Ustaz? Silakan. Ya, pertama ini Ustaz, kalau yang menerima kan Rasul menerima. Rasul tidak menulis, beliau cuma menerima, mendengar ya. Mendengar, kemudian atau kata umum aja dulu ya. Umum dulu ya. Mendengar satu pesan, saya mendengar satu pesan. Ketika itu ada orang di tempat saya, tolong catat ya pesan ini, saya ke pasar gitu. Tolong ditulis oleh si B gitu ya, menulis. Yeah. Ketika si B menulis, sudah selesai belum? Coba saya ke pasar, coba ulang. Saya ke pasar ada huruf A berapa di situ. Sampai begitu saya cek kan, oh udah benar. Berarti saya verifikasi sendiri, saya terima pesan dari telepon misalnya, seorang lain saya suruh catat, oke coba ulang berkali-kali, udah benar catat. Dan saya tidak ada mencatat gitu. Saya nggak nyatat. Kalau saya nyatat nanti kan bisa aja saya sudah menyalahi, entah saya tambahin koma atau apa gitu. Tapi saya suruh orang lain dan orang lain itu suruh balik ngasih tahu ke saya apa ya catatan tadi. Nah itu Ustaz. Jadi orang yang menulis ini adalah orang yang langsung ada di samping saya gitu. Beda nanti kalau yang menulis ini nggak dari saya dapatnya. Mungkin ada nambah gitu, ada tambah kata yang ditambah, apa huruf yang ditambah, atau malah hilang gitu ya. Mungkin itu Ustaz. Jadi artinya orang yang menyaksikan itu dia menulisnya lebih valid daripada dia dengar cerita orang lain. Dia dengar cerita orang lain. Iya betul. Para penulis, walaupun dari ahli sekalian, ahli penulis, ahli apa gitu. Mungkin ada mereka berkreasi gitu Ustaz. Ya.
Oke, jadi orang melihat sendiri ya, makin jauh orangnya dari para penulis, dari wahyu itu turun, maka makin deviasi dia ya. Iya, deviasi. Apa yang Oke. ditulis. Oke, setuju ya. Oke, Ustaz, nambah Ustaz. Silakan. Saya pikir apa yang Ustaz sampaikan benar adanya, Ustaz. Jadi memang sudah bisa diyakini keasliannya kalau memang ditulis oleh yang menerima pesan itu sendiri atau wahyu itu sendiri. Ya. Karena kalau ditulis oleh orang lain, bangsa lain, negara lain, itu pasti akan berbeda. Karena kita tahu bahasa satu bangsa atau negara itu pasti berbeda. Jangankan bahasa, satu daerah aja berbeda. Berbeda pengucapan, berbeda penulisan. Sederhananya kan begitu, Ustaz. Bagaimana kalau yang menerima bangsa A, kemudian ditulis oleh bangsa B, itu bisa dipastikan kekurangan atau ketidakaslian. Itu mungkin pasti akan terjadi. Karena terus terang aja seperti yang Ustaz ajarkan kita misalnya, gramatika, Ustaz, kan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab misalnya. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misalnya, Ustaz. Ada kata-kata itu yang vocabnya satu negara ini tapi tempat lain nggak ada, Ustaz. Jadi bagaimana itu menjelaskannya kan begitu, Ustaz. Jadi sudah sangat pantas dan layak ditulis oleh yang menerima atau bangsa yang menerima itu sendiri, Ustaz. Begitu, Ustaz. Oke. Jadi penulis itu juga menentukan ya. Tadi yang pertama kan waktu, yang kedua penulisnya. Melihat langsung apa tidak ya. Melihat langsung apa tidak, atau dia hanya mendengar cerita orang lain. Nah, itu setuju ya, kita kunci itu ya. Kalau ada yang lain punya pendapat? Ini masalah penulis dulu deh. Sezaman apa bukan ya? Oke, kita kunci penulisnya. Nah, mungkin saya tambah dikit, sudah penambah jumlah orang. Jumlah penulis 1 orang, 3 orang, 7 orang, sama 10 orang, kira-kira mana yang lebih tinggi mutunya? Cek and recheck-nya itu. Makin banyak, makin bagus, Ustaz. Cek and recheck. Jadi di samping penulisnya juga itu cek and recheck jalan di situ kan. Kalau istilah di kantor itu pengeluaran uang itu pembuat voucher juga, pemijau transaksi, authorize-nya sebagai pengesahnya juga ada 3 itu baru bisa ada pengeluaran uang perusahaan, baru yang dianggap pengeluaran itu sah. Kalau 1 nggak cukup nggak jadi. Ya, orang yang pemicu transaksi butuh nggak barang itu, misalnya pembelian barang butuh nggak barang dibeli, sudah butuh ada nggak dana anggarannya, begitu ada anggaran ada nggak dana sekarang, barulah boleh diadakan barang tersebut. Nah itu itunya untuk cek and recheck tadi. Nah di sini juga saya analogkan seperti itu. Jadi para penulis tadi kalau rame dia saling cek and recheck. Kalau sendirian kan kemungkinan salah itu ada, siapa yang kontrol. Nah kalau banyak rame kan, wah ini salah nih kata yang lain kan. Nah itu kriteria. Jadi sekali lagi di sini kita mencoba melepaskan jas kita dulu, melepaskan pakaian kita dulu, tanggap sama semua. Kita ambil kriteria penulis, para penulisnya yang melihat wahyu itu diturunkan, yang kedua jumlahnya juga menentukan. Jadi para penulis itu ada 2, 1 dia menyaksikan, yang kedua jumlahnya. Sepakat ya semuanya? Mungkin satu lagi aja Pak. Nanti Bapak silakan ada ide yang lain ya. Bahasa yang digunakan. Ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa wahyu itu diturunkan. Bahasa penerima wahyu. Kalau bahasa wahyu itu adalah bahasa yang bukan bahasa setempat, kemungkinan besar dia akan terdeviasi. Nah, sekarang kita coba simulasi di sini, simulasi aja kita. Saya akan menceritakan sebuah kejadian di rumah saya. Rumah saya baru, perabot-perabotnya ada kursi tamunya warnanya hitam, warnanya merah, TV saya mereknya Sharp, di ruang tamu saya ada begini, ada karpet warna hijau, di dapur ada piring begini, di kamar tidur ada begini, di depannya ada begini, tamannya 2 sekian, pohonnya ada sekian. Saya ceritakan semua tentang rumah saya dalam bahasa, maaf ya, saya bikin bahasa Padang, saya orang Padang, bikin bahasa Padang. Ada 3 halaman ini, 3 halaman. Lalu saya kirim ke orang Sunda, teman saya di Sunda. Diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda dengan kemampuan dia apa adanya. Dia nggak bisa bahasa Padang, cuman dia mencoba-coba menerjemahkan dengan bahasa
Sundanya dia, coba-coba menerjemahkan. Terjemahkanlah dia ke bahasa Sunda. 3 halaman juga, mungkin dah atau hasilnya gimana. Kemudian dari orang Sunda tadi dikirim pula ke temannya di Jawa, di Kampung Parap di Surabaya, diterjemahkan ke dalam bahasa Surabaya. Pertanyaan saya, hasil simulasi ini, cerita saya di awalnya tadi tentang cerita rumah saya dibanding dengan ditulis oleh orang Surabaya tadi, kira-kira saya cocokkan yang pertama, ada deviasi nggak kira-kira Pak? Logika aja kita bicara logika dulu. Pasti terjadi, Ustaz. Pasti terjadi mungkin kata yang ada di Padang nggak ada di Sunda misalnya. Terus dia menerka aja ini cocok sama ini gitu. Nanti kata yang ada di Sunda juga mungkin sama Jawa nggak pas juga, atau malah berlawanan. Nah, nanti apabila dari Jawa dibawa ke Padang lagi, jauh menyimpang ini, maksud saya memang begini gitu. Jadi dari yang awalnya itu semakin banyak langkah yang ditempuh atau pindah-pindah bahasa, maka kemungkinan besar akan banyak terjadi penyimpangan, Ustaz. Oh ya, saya punya pengalaman, Pak Iman. Ini satu cerita. Mungkin teman-teman punya pengalaman juga yang lain nanti. Saya punya pengalaman masalah bahasa ini. Ini true story saya, true story. Walaupun contohnya ini agak sedikit tapi true story ya. Saya menceritakan ini. Jadi pada saat saya pindah ke Semarang dulu tahun 2002, yang orang Jawa kalau dari sini ini, saya hari ketiga kan nginap di hotel ya, belum ke rumah dinas lah, nginap di hotel. Itu hari kedua jam 10, ya ada tamu anak buah saya bilang, Pak Rizal digolein cewek, nah gitu kan. Oh, kaget saya Pak, kok saya digolein cewek? Saya kapan saya golein cewek ini kan? Nah, kira-kira saya udah nongkol deh Pak, udah nongkol saya tuh jam 9:30 anak buah ngomong itu, anak buah saya perempuan dia. Ini saya pikir kurang ajar amat nih anak, bilang kan kenapa begitu ngomongnya. Nah kurang lebih 11:30 datang ibu sama anak perempuan datang. Nah terus dia ngomong ke saya lagi, itu Pak Rizal yang golein Pak Rizal tadi. Aduh, nggak ada apa. Saya pikir maaf ya, minta pertanggungjawaban apa ini? Kan saya menginap di hotel 2 malam kan. Jangan dia minta pertanggungjawaban, bikin malu saya depan orang ramai kan. Nah begitu dia tanya saya, oh ini Pak Rizal, ini Pak Rizal tuh Bu. Saya suruh masuk ke ruang saya. Apa yang diminta Pak? Pak Rizal, tolong tanda tangan surat ini. Saya baca surat itu. Itu rekomendasi saya untuk ibu ini ambil pensiun di kantor pos. Karena bapak suaminya sudah meninggal. Itu artinya namanya pembayaran terusan. 4 bulan berturut-turut, tapi pakai rekomendasi dari kantor kita. Saya tekanlah itu. Nah, baru bisa diuangkan di kantor pos. Kalau nggak bisa diuangkan. Nah, ternyata setelah dia pergi, biasa-biasa aja. Saya tanya mana buah lagi. Pak Rizal, saya tanya, Bu, tadi digolein itu apa artinya, Bu? Ya, digolein dicari, Pak. Loh, kok saya ngartikan ya enggak. Kalau di kita arti digolein itu maaf ya, Pak, kan ditidurin. Nah, ditanda artinya dicari. Nah, jadi bahasa pun berubah. Ini kalau seperti ini terjadi kan beda-beda. Nah, banyak lagi contoh-contoh seperti itu kan. Ada lagi kereta di Medan. Oh, ini kereta nih. Padahal di tempat lain namanya apa itu? Honda atau sepeda motor. Melinci Pak tokoh. Kau tukang tokoh ya kata di Medan kan. Sebenarnya kita tokoh kan, padahal tukang tipu namanya tokoh itu kan. Kau nokoh aja kerja kau kata orang Medan kan, nokoh. Sementara tokoh itu kan apa ya? Seorang figur ya. Tokoh masyarakat kan figur masyarakat. Ternyata di Medan tokoh itu penipu. Kau tukang tokoh ya katanya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu berbeda. Makanya kalau ditransfer ke bahasa lain ya pasti ada penyimpangan. Apalagi tahun dulu nggak ada apa, nggak ada semacam. Nah itu argumen saya mengatakan bahasa itu penting. Nah itu saya silakan tambahan yang lain masalah bahasa. Ada pendapat Pak Iman? Dah. Ada para please masalah bahasa tadi. Ada argumen tambahan? Pang Subsiero boleh? Ya baik. Mohon izin Ustadz. Ya silakan. Tadi 3 poin yang dibahas ini mungkin ini saya sedikit mencatat ya. Mungkin itu sebagai bahan uji kali Tat ya. Mungkin sebagai bahan uji untuk mengkriteriakan kitab suci gitu Tat ya. Pertama kan yang poin yang pertama itu tahun penulisan wahyu. Dan untuk bahan ujinya itu semakin dekat masa penulisan wahyu tersebut dengan
masa kehidupan penerima wahyu, maka terbebas dari deviasi ya. Artinya ya, jadi memang tidak ada banyak varian-varian seperti itu, karena memang banyak yang memvalidasi dan yang banyak yang adanya di situ ada autentikasinya di sana itu. Adanya masih ada di dalam masa penerima wahyu tersebut. Begitu. Untuk yang poin yang kedua ini mengenai para penulis wahyunya, dan bahan uji di sini adalah sebagai saksi mata ketika wahyu tersebut diturunkan kepada penerima wahyu. Artinya memang kalau untuk sebuah kitab suci, kalau memang ketika dituliskan jauh masanya dari kehidupan para penerima wahyu, dan kebetulan tidak ada orang yang tahu misalnya gitu di masa kehidupan penerima wahyu, maka itu sulit juga ya masuk ke kriteria sebagai kitab suci gitu kan. Dan untuk yang poin yang ketiga, bahasa yang digunakan ini tentu adalah suatu bahan uji yang sangat-sangat penting, utama karena bahasa ini memang tidak bisa dihilangkan seperti itu. Artinya bahasa bahan ujinya itu di sini adalah bahasa wahyu yang memang pertama kali diturunkan kepada bahasa penerima wahyu tersebut. Kan aneh aja gitu kan. Misalnya ketika ada yang mengklaim sebuah kitab suci, namun setelah adanya histori dari kitab tersebut bahwa diturunkan dari bahasa A, misalnya ternyata dituliskannya dari ke bahasa B, kan aneh juga gitu kan. Kalau itu disebut sebagai kriteria kitab suci. Demikian untuk 3 poin tersebut. Silakan dilanjutkan untuk poin keempat. Mungkin saya tambah lagi poin keempat ya. Kitab suci kan dari Sang Khalik kepada makhluk ya. Sewajarnya adalah yang mengatur tentang tata cara peribadatan kepada Allah. Ya mungkin sebuah kitab suci plong hanya cerita sejarah untuk dibaca-baca aja, kemudian untuk dilihat-lihat, nggak mungkin lah. Ada satu perintah. Sama kita ke kantor pergi absen pagi terus pulang sore dapat gaji, nggak mungkin lah. Tentu ada pekerjaan-pekerjaan kita di situ. Nah, saya punya logika. Kalau sebuah kitab suci itu harus ada perintah-perintah dalamnya. Bagaimana tata cara peribadatannya. Dapat harta, diapain harta itu. Punya anak, diapain anak itu. Punya rumah, gimana cara ngurus rumah. Punya teman tetangga, gimana cara ngurus tetangga. Nah, kitab suci itu seperti itu. Kita punya orang tua, bagaimana berlaku kepada orang tua. Harus ada tata cara mengurus seperti itu. Kalau nggak, kacau dunia ini nanti. Nggak ada sama sekali aturan main, ya berlaku alami aja, kacau nanti. Nggak ada ukuran kebenaran nanti. Jadi, sebuah kitab suci harus mengatur tata cara ibadah. Bagaimana perlakuan kita terhadap Sang Khalik kita. Itu logika saya. Kalau tidak ada unsur itu, sulit dipercaya sebagai kitab suci. Dia akan berubah menjadi kitab sejarah. Dia akan berubah menjadi sebuah kitab novel. Dia akan berubah menjadi sebuah catatan pribadi, memori. Tetapi kalau ada unsur ibadah, akan berlaku sepanjang zaman. Karena setiap orang membaca, melakukan peribadatan kepada Sang Khalik. Nah, itu pendapat saya yang keempat. Dan itu saya anggap sangat strategis. Harus ada tata cara bagaimana kita melakukan, bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap Sang Khalik kita. Nah, itu dari saya, Bang Guntur. Silakan teman-teman menanggapinya. Ada yang lain menanggapi nggak? Ya, silakan untuk yang lain. Untuk yang poin keempat, yang dinamakan dengan kriteria kitab suci itu sudah pasti di dalamnya itu kontennya tersebut itu mengandung adanya unsur peribadahan. Inilah yang kriteria sebagai kitab suci, karena kalau memang yang disebut dengan kitab suci ini kalau tidak adanya konten unsur peribadahan ya bingung juga ya. Kata Ustadz Rijal itu ya mungkin ini buku sejarah atau kitab sejarah begitu ya. Iya. Silakan untuk yang lain, narasumber yang lain mungkin mau ditambahkan atau mau diperkuat lagi mengenai poin yang keempat ini, yaitu adanya kriteria di dalam kitab suci mengenai unsur peribadahan. Silakan ditambahkan. Mungkin saya nambahin, Ustadz, boleh? Silakan, boleh. Orang diskusi kok. Ya, kita namanya kitab suci itu mengatur, mestinya mengatur hubungan ya, hubungan kita dengan
yang maha kuasa lah, katakan begitu ya Ustaz ya. Karena kitab suci berarti kita bagaimana kita dengan yang maha kuasa itu berhubungan ya, dalam hal ini peribadatan ya, juga kepada sesama manusia lainnya gitu, diatur gitu. Kalau itu nggak ada diatur ya susah kan. Apa gitu, itu kan pedoman ya. Akhirnya kan unsurnya itu semacam protap lah kalau kita kerja di kantor kan, harus apa yang dilakukan terhadap Allah, terhadap yang maha kuasa gitu ya, sama sesama manusia gitu, yang dekat, bagaimana dengan yang lebih dekat lagi, misalnya orang tua dengan saudara si ayah si ibu, saudara si ayah saja, saudara si ibu aja. Sudah ada aturannya seperti itu, harusnya begitu, supaya kehidupan kita tuh tidak kacau. Dulu saya pernah dengar, Ustaz, itu tidak, agama itu kacau. Jadi kalau agama artinya tidak kacau gitu. Nah kalau kita nggak diatur ibadahnya, ya kacau gitu, Ustaz. Ya itu. Ya itu aja Ustaz, masukan tambahan aja. Oke. Berarti sepakat ya, ada unsur ibadah, ada bagian secara ibadah. Nambahin Ustaz. Silakan. Oke, bukan ke saya Bang, ke Bang Guntur Bang. Oke, Bang Guntur. Ya silakan Ustadz Raplis, silakan tafadhol. Jadi apa namanya? Tentu kita harus tahu persis nama kitab suci itu berisi aturan-aturan seperti yang katakan Pak Herman. Aturan-aturan itu baik aturan yang mengatur tentang Khalik dengan makhluknya, begitu juga makhluk sama-sama makhluknya, kan begitu ya. Karena di dalam satu kitab itu jelas berbentuk aturan-aturan. Ya. Makanya dalam Islam namanya aturan yang mengatur tentang makhluk dengan Khaliknya itu namanya ibadah. Ibadah, betul. Ya. Tapi yang mengatur hubungan makhluk dengan makhluk lain itu namanya muamalah, gitu kan? Nah, sudah seharusnya seperti itu, dan tidak hanya itu, juga ada di dalam kitab tersebut perintah-perintah, kemudian larangan-larangan, dan begitu juga dengan sanksi-sanksi, ya kan? Kalau kita bicara aturan tentu ada perintah, ada sanksi tentunya. Nah, saya pikir apa yang dikatakan Ustadz tadi benar adanya, bahwa kitab suci itu memang memuat aturan-aturan yang mengikat. Begitu, Ustaz. Makin banyak, makin rame nih kayaknya nih. Masya Allah. Luar biasa. Haruslah, kalau nggak ada sanksi, ya orang akhirnya main-main aja hidup. Padahal hidup cuma sekali kan. Kalau nggak ada sanksi, nggak ada sanksi, nggak usah beramal lah kan. Orang pengen tidur aja di rumah kan. Reward dan punishment ya, Ustaz. Reward and punishment. Kita bicara netral dulu ya, nggak usah disebut isi dalam Quran dulu ya, reward punishment. Nah, saya masih ada pendapat Pak Bang Guntur nih. Masih boleh nggak, Bang Guntur? Silakan, tafadhol, Ustaz, tafadhol. Menurut saya ini karena kitab suci dari Allah. Tidak boleh ada isinya yang berkontradiksi. Satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan. Di satu tempat bicara A, harus konsisten terus bicara A. Di tempat B, di tempat yang lain bicara B, maka konsisten di tempat lain juga bicara B. Nggak boleh satu kejadian diceritakan di halaman depannya A, pas di halaman 10 berikutnya menjadi A plus atau A minus. Tetap sama. Nah, itu menurut saya. Jadi harus ada yang tidak boleh ayat-ayat itu berkontradiksi satu sama lain. Masalah ayat aja. Itu isinya. Nah, kalau berkontradiksi, ya itu jangan-jangan manusia yang bikin. Nah, kira-kira benar kriteria ini bisa diterima nggak oleh teman-teman? Kita diskusi santai ini. Logik sekali, Ustaz. Logik. Kalau misalnya hari ini saya mengatakan masuk jam 10 ya. Besok-besok saya bilang masuk jam 8 gitu. Saya sebagai kepala kantor katakan gitu, ngomong gitu, kira-kira saya ini orang pelin-pelan kayaknya. Berarti perintah itu dari sumber yang pelin-pelan. Sementara kalau kita anggap itu Tuhan ya, mestinya Tuhan tidak pernah pelin-pelan gitu, konsisten dari awal gitu. Itu Ustaz. Pandangan saya begitu kalau mengenai ini ya.
harus nggak ada sama sekali gitu. Paling menjelaskan lebih rinci. Ketika di awal masih umum, habis itu dijelaskan lebih rinci. Nah, seperti itu pendapat saya nih mengulas yang kita sampaikan tadi. Benar itu, Pak. Tidak mempertaruhkan ibadah kan. Misalnya di halaman depan katakan sholat ya. Misal contoh, sholat, pas di belakangnya jangan sholat. Kan kita udah kerja, kamu aja belum baca kayak video kan, baca sampai tuntas, nanti takut gagal paham. Nah, kalau Quran baca separuh pun nggak akan gagal paham gitu, insya Allah. Nah itu maksudnya tadi ya. Nah, jadi tidak boleh ada ayat berkontradiksi, karena kalau kontradiksi itulah manusia. SOP 1 bertabrakan dengan SOP lain. Itu di kantor itu sering itu. Tapi kalau Quran kitab suci tidak boleh ada kata kontradiksi. Nah itu Pak Eman sudah tambahin tadi kan ya. Yang lain teman-teman kita silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau mau dikritisi. Kita bebas ini, santai, bebas dan Bu Rida nih kayaknya nih. Bu Rida. Sama mau nambahin sedikit nih. Silakan Bu Rida. Pak, di dalam Al-Quran itu kan memang harus ada tertulis satu agama. Jadi di Al-Quran itu sudah tertulis agama Islam. Jadi ada di surat Al-Imran ayat yang 11 sama 83 sama 103 itu juga ada mengenai agamanya yang tertulis di dalam Al-Quran itu, Alkitabnya itu Islam sudah ada di situ di dalam. Jadi artinya kitab suci itu harus menyebutkan nama agamanya ya? Ada. Di Al-Baqarah juga ada, Al-Baqarah 112 sama 203. Lengkap datanya Mbak Elida ya. Jadi artinya poinnya adalah sebuah agama, sebuah kitab suci harus menjelaskan nama agamanya itu ya. Yang Imran itu kan sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah kan hanyalah Islam. Berarti Islam sudah disebutkan namanya di dalam dalam kitab sucinya ya. Kan masalahnya sekarang orang belum percaya sama kitab suci. Sekarang kan kita mau meyakinkan semua pihak dulu, kita adu argumen secara logis dulu. Kalau kita sebutkan ayat, mereka pasti bilang itu kan kamu. Justru kami nggak percaya dengan itu. Kita kan dalam mengadu mana yang lebih valid datanya. Tapi kalau Al-Quran itu kan kalau kalau di dalam Al-Quran itu orang bisa menghafal, tapi kalau kitab-kitab yang lain orang nggak bisa menghafal. Berarti masuk menghafal juga satu lagi kriterianya ya. Kriteria lain lagi itu. Hafal orang banyak. Isinya pas sama itu nggak ada yang mesti menghafal itu nggak harus dia ambil kitabnya baru dia baca. Kalau kita orang Muslim Al-Quran kalau sudah hafal surat ini keluar bisa semua. Kalau orang itu nggak bisa harus pakai kitab. Mantap Bu Rida. Gitu ya. Tambah kriteria nih Pak Herman. Iya. Jadi harus ada yang hafal gitu ya Ustaz ya. Harus ada artinya umatnya itu, yang penganutnya itu harus bisa membatalkan agama itu dengan cara apa? Menghafal gitu. Sehingga kalaupun dia nggak punya atau hilang atau apa, dia mesti ingat. Dan itu banyak ya, semakin banyak penghafal itu semakin bagus kayaknya Ustaz. Iya kan? Ya masuk. Tambah kriteria nih Ustaz, harus ada tambah. Tadi ada lagi 1-2 kriteria tuh. Harus nama agama dari situ. Nama agamanya harus dicantumin dalam sucinya gitu. Nah. Ya, betul. Ya, gimana nih Bang Tur ya? Ya, mungkin ini saya mencoba untuk mengkonklusikannya kan ya dari poin yang keempat ya. Tadi yang poin yang ketiga itu kan selesai di bahasa yang digunakan ya, yaitu dengan bahasa wahyu, memang yang diturunkan kepada bahasa penerima wahyu. Nah, untuk poin yang keempat adalah adanya unsur peribadahan dan muamalah di sana. Jadi kuncinya itu kriteria kitab suci adalah setiap konten atau kandungan di dalamnya itu mengandung suatu petunjuk, aturan, dan tata cara peribadahan dan muamalah bagi penganutnya, demikian gitu ya, bagi pembacanya, demikian gitu. Jadi kalau memang tidak ada unsur demikian atau bahkan tidak lulus uji, maka ya jangan dikatakan itu adalah sebuah kitab suci begitu. Seperti itu. Mestinya begitu.
Iya, nah untuk yang poin yang kelimanya yang tadi Ustadz Rizal tambahkan itu adalah memang ini juga sangat penting, yaitu tidak adanya atau terbebas dari kontradiksi antar ayat. Mulai dari ayat pertama awal kitab sampai ayat terakhir di akhir kitab seperti itu. Jadi harus konsisten, penceritaan wahyunya tersebut harus konsisten. Jadi tidak ada saling berbenturan antara ayat seperti itu gitu ya, Tat ya. Ya. Iya, dan untuk poin yang keenamnya ini harus betul-betul tertulis nama agama tersebut yang merupakan berasal dari bahasa wahyu, dan ini adalah sebuah identitas bahwa ini loh pembaca atau pengiman kitab ini disebut penganut agama ini karena memang tulis oleh bahasa wahyu tersebut begitu. Jadi identitasnya harus tahu, harus benar-benar ini identitasnya ini bukan hanya sebagai akal-akalan identitas dari mana gitu, padahal nggak ada dalam kitabnya itu begitu. Iya. Jadi untuk poin yang ketujuh itu adalah penghafal. Nah, penghafal ini sebenarnya adalah sebagai salah satu bukti yang paling logis dan rasional. Karena apa? Penghafal ini adalah sebuah bakat yang memang timbul dari jiwa yang dari kejiwaan atau psikologi yang memang betul-betul dekat dengan wahyu tersebut diturunkan. Artinya begini, analogi simpelnya begini ya, sebagai anak muda sekarang ini kan yang tadinya dia tidak pernah mendengar, asing gitu di telinganya, tiba-tiba ada lagu-lagu apa begitu atau musik-musik apa gitu. Nah, itu cepat banget ngapalnya gitu karena itu merasa yang asing, tapi mereka tertarik. Demikian dengan wahyu tersebut. Wahyu ini memang semakin cepatnya dihafal dan memang bahasa wahyu ini memang harus ada jaminan bagi yang penerima wahyu bahwa ini adalah bahasa wahyu yang mudah dihafalkan karena emang ini ditujukan untuk umat manusia, demikian. Dan akhirnya terbentuklah para penghafal wahyu-wahyu tersebut ini kalau tidak ada penghafal wahyu, nah ini udah nggak termasuk kriteria sebab kitab suci. Karena apa? Kan aneh gitu kan. Kok kitab suci tiba-tiba tidak ada yang menghafal gitu. Nah, ini bisa saja bisa dirubah-rubah, bisa diganti gitu karena tidak ada yang mengkoreksi ketika dia akan membacakan satu tempat seperti itu. Namun untuk kitab suci walaupun dibacakan di mana, namun ketika yang pembacanya itu mengalami kesalahan pembacaan ataupun kekurangan huruf-huruf yang dibacakan, para penghafal inilah sebagai pengkoreksinya di sana. Nah, inilah yang dinamakan dengan kitab suci, harus ada penghafal di sana. Demikian. Iya, silakan dilanjut untuk yang udah Ustaz. Ya. Tujuh kalau nggak salah kriteria tadi ya. Ya. Nah, saya coba ya 7 ya Bang Guntur ya. Ya betul 7. Kita menyimak 7. Jadi mudah-mudahan ini bisa masuk ke dalam satu kriteria. Ya. Misalnya gini Bang Guntur, dalam wahyu turun ya katakan seperti itu. Di mana wahyu itu turun? Tempatnya di mana gitu? Tempat kota A misalnya. Kota A atau lebih spesifik lagi misalnya di mana ada satu tempat misalnya ada dalam sejarah ya gitu, kita ngambil contoh ini kitab suci turun di kota A, ada berapa itu bisa diidentifikasi semua bahwa di kota A itu ada turun ini, malah ada tempatnya, tempat di kota A itu spesifik lagi di satu gua katakan seperti itu. Terus ketika di dalam kitab suci bicara masalah berpindah atau hijrah satu pimpinan agama atau nabi atau rasul, step yang dilakukan di mana aja, dia harus mampir sembunyi di sini, berdiam dulu di sini, habis itu berjalan lagi. Nah itu kita bisa menapatilas harusnya seperti itu agama, kitab suci. Jadi ketika kita cek dia bicara tempat, kita cek tempat itu ada gitu Ustaz. Ya. Tanya jejak sejarah gitu ya. Jejak sejarah mungkin itu ya Ustaz ya, jejak sejarah atau jejak digital kalau orang sekarang. Orang sekarang kan jejak digital ya. Meninggalkan bekas gitu. Meninggalkan bekas. Nah, itu di dalam atau bicara perang itu misalnya perang ini terjadi di mana, kota mana, dan kota itu kita bisa lihat sampai sekarang gitu.
mungkin sampai hari kiamat pun tidak terpelihara itu gitu. Nah, itu harus kitab suci itu bercerita tentang itu atau memberikan sejarah tentang itu, dan itu bisa dibuktikan lokasinya, perkiraannya di mana gitu ya. Ustaz. Itu ada. Mungkin ada yang masukan apa gitu mengenai, saya ini cenderung sekarang orang bilang jejak digital atau jejak arkeologis mungkin ya, arkeologis. Arkeologis ya. Saya tambahkan Ustadz ya, mohon izin Ustadz Herman, Ustadz Rijal. Mungkin ketika wahyu tersebut diturunkan itu semacam suatu jejak sejarah di sana yang memang meninggalkan jejak arkeologis di sana, bahwa di sini ini, di daerah ini, di tempat ini, geografi ini pernah diturunkan wahyu di sini, dan di sana ada tersimpan jejaknya di sana. Ya, salah satunya itu jejak-jejak arkeologisnya itu dari napak tilasnya ada, misalnya di makom-makomnya, atau misalnya tilasnya di sana itu ketika wahyu ini diturunkan, misalnya ini ada nih jejaknya di sini, seperti itu, dan itu bisa dibuktikan dengan adanya bukti arkeologis. Seperti misalnya kalau diturunkan di mana, misalnya diturunkan di sebuah gua, atau misalnya di lembah, ataupun di mana gitu kan, ataupun di suatu gunung, ataupun di apa, atau bahkan di atas kendaraan pun harus ada terbukti jejak arkeologisnya di sana ada, seperti itu. Nah, ini harus kriteria kitab suci ini harus betul-betul bisa dibuktikan atau bisa ditemukan jejak sejarahnya, arkeologisnya, bahwa di sana di suatu tempat itu pernah diturunkan wahyu dari Tuhan pencipta alam. Demikian itu Ustaz. Silakan ditambahkan untuk mungkin yang lain agar bisa diperkuat lagi untuk kriteria poin yang ke-8 ini dari sejarah. Ya. Mungkin saya nambahkan mungkin dari sisi peribadatan ya. Jadi tempat turunnya wahyu itu ada ritual rutin di situ terjadi. Ritual rutin ya, misalnya kunjungan rutin kah, ritual rutin kah. Jadi umatnya itu untuk mencintai penerima wahyu itu adalah kegiatan-kegiatan yang diwajibkan datang ke sana. Nah, jadi sehingga kita mengenal, sini turun itu. Paling tidak sekali seumur hidup ada. Jadi ada, itu membuktikan bahwa jejak sejarah itu ada untuk menambah gimana kita turun di sini. Kita diwajibkan datang ke sana. Minimum kalau kita mampu sekali seumur hidup, membuktikan bahwa di tempat itu ada kejadian itu dulu. Nah, itu mungkin saya tambahkan. Apakah itu seperti itu bisa dimasukkan sebuah kriteria? Silakan nanti teman-teman diskusikan. Menurut saya perlu. Jadi ada ibadah rutin yang mengharuskan umatnya datang ke sana. Karena itu untuk menambah kecintaan kita kepada sang penerima wahyu itu. Nah, itu dari saya memperkuat tadi pendapat Pak Amir kami tadi, Pak Herman, untuk jejak digital tadi. Jadi kita membuktikan ke sana jejak digitalnya. Bicara tentang Ka'bah, ada Ka'bahnya. Bicara tentang ini, Gua Hira, ada Gua Hira. Bicara tentang Perang Badar, ada Gunung Badarnya. Bicara tentang ini ada. Jadi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri terhadap kejadian seperti itu. Itu Bang Guntur. Ya. Nambah aja. Ya betul, sangat logis dan rasional sekali. Demikian Tat ya. Memang ada jejak sejarah arkeologisnya, ritualitasnya seperti itu ya. Sebagai penambah keimanan ataupun penambah akidah gitu, penguatan bagi pemeluknya, demikian gitu. Baik, mungkin ada yang, kalau tidak ada yang mau menambahkan lagi, mungkin kita bisa berangkat ke poin berikutnya, selanjutnya gitu. Apa masih perlu nih setengah 3 nih? Kalau bincang-bincang ini sampai malam nggak selesai nih. Iya, memang untuk menentukan kriteria sebuah kitab suci ini memang betul-betul harus memiliki bahan uji yang memang harus teruji, harus lulus uji. Karena kitab suci ini bukan sebuah kitab karangan manusia yang memang tidak akan lulus uji, walaupun dari satu poin saja, misalnya dari bahasanya aja gitu kan, bahasa digunakan mungkin kalau nggak lulus uji ya sudah gugur semua itu dan makan kita. Soalnya ini masa depan kita yang sangat panjang kita pertaruhkan. Kita nggak bisa mempertaruhkan masa depan kita yang panjang dengan berbagai yang salah, pedoman yang salah. Karena ukuran itu harus diuji dulu. Nah, kita kan netral nih. Ya, kalau sepakat ya mari kita buktikan. Kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa. Nah gitu ya Bang. Baik, mungkin ya karena waktu juga sudah semakin
mendekati waktu asar gitu ya. Ya. Mungkin untuk poin selanjutnya bisa kita lanjutkan di episode berikutnya mungkin ya. Oke. Kayaknya saya pikir ini poin-poin penting aja nih. Udah penting semua. Dan statement saya terakhir, saya pakai statementnya Zakir Naik. Apapun kriteria yang ditetapkan pada Quran, maka Quran akan lulus dari fit and proper test ini. Akan lulus dari uji kelayakan ini. Akan lulus dia. Apapun kriteria tetap. Silakan. Tetapkanlah kriterianya. Ini akan lulus uji. Silakan siapapun yang masuk, sekalipun orang pembenci Al-Quran. Dia menetapkan kriteria, asal logik aja kriterianya, dia akan lulus tes. Asal logik ya. Gitu Bang Hasan, dari statement terakhir saya, apapun yang ditetapkan kriteria terhadap Al-Quran, dia akan lulus uji. Sepanjang kriteria itu adalah logik. Iya. Oke. Nah, mungkin dari Emir Al-Hasani untuk closing statement pada episode kali ini, Pak Erman. Ya, sama sebenarnya. Kita yakin apa yang kita pegang ya adalah kriteria itu semua, kebenaran itu adalah miliknya ya, yang Maha Kuasa dalam hal ini ya. Nanti akan ketahuan sendiri karena semua itu berasal dari sumber yang sama, mestinya harusnya sama ya, harusnya sama kriterianya, sehingga ketika kita menilai kita akan netral ya, karena sumber hanya Allah ya. Mungkin itu Bang Utut. Ya, baik, terima kasih closing statement dari Pak Erman selaku Emir Al-Hasani Channel di sini. Baiklah, selesai sudah untuk sementara waktu pada pembahasan kita mengenai kriteria sebuah kitab suci di episode yang pertama, karena insya Allah nanti di lain waktu kita akan melanjutkan kepada episode yang kedua, yaitu kriteria kitab suci pada poin yang selanjutnya. Pada hari ini kita telah, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan dan mendapatkan suatu kriteria yang didapatkan itu 8 poin penting di sini yang memang benar-benar pokok dan harus benar-benar di sini harus mendapat ujian bila mana sebuah kitab itu dinamakan sebagai kitab suci. Baik, karena acaranya pun sudah mendekati acara puncak yaitu akhir acara, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ridwan Al-Hasani dan seluruh tim narasumber yang hadir pada kali ini karena berkenan dan penuh dengan keikhlasan menyediakan waktunya untuk membahas suatu materi di sini di ISDN Studio. Saya Guntur Nugraha, apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata pada acara ini, saya memohon maaf karena kesalahan dan kekhilafan itu adalah milik saya. Sedangkan bila mana ada kebenaran di sini hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin.